Nah, sahabat otomotif kompas.com, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Kali ini saya berkesempatan nih untuk mereview KTM Duke 200. Seperti apa ulasannya? Saksikan video berikut ya. KTM Duke 200 terbaru meluncur sekitar akhir 2021. Secara basis sebenarnya motor ini masih sama dengan yang model sebelumnya, tapi ada beberapa perbedaan. Mari kita ulas satu persatu perbedaannya. Nih, perbedaan mencolok itu ada di headlampnya. Kalau dilihat ini mirip banget sama punya KTM Duke 2.5. Jadi desainnya tuh bener-bener kayak motor street fighter gitu, yang memberikan kesan lebih berotot ya. Nih, kalau kita ngeliat headlampnya, dia pakai DRL di kanan dan kiri. Udah pakai DRL, tapi lampu utamanya masih halogen. Meskipun halogen, ini berdasarkan pengalaman saya terang banget, apalagi kalau dipakai malam. Terus bagusnya lagi, dia bisa menembus kabut. Kalau dibandingkan lampu LED kan meskipun keren dan terang, tapi dia masih agak kurang bisa nembus kabut gitu. Kalau ini menurut saya oke, bagus. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di bagian bodi bagian samping. Ini kalau diperhatikan juga mirip nih sama punya KTM Duke 2.5. Bahkan kalau misalkan di sini nggak ada tulisan Duke 200, ini sama persis sama punya Duke 2.5. Jadi secara tampilan sebenarnya motor ini udah plek-plekan sama persis sama KTM Duke 2.5. Sekarang kita pengen bahas satu persatu detailnya nih. Dari suspensi depan, ini menarik banget karena dia pakai WP suspension dari Eropa. Bantingannya keren, jadi dia nggak terlalu keras, bahkan tergolong lembut. Tapi lembutnya mirip-mirip sama mobil Eropa kali ya, yang bantingannya tuh terkesan lebih firm, tapi nggak rigid. Kemudian kaki-kaki, pelek pakai ukuran 17 inci. Bannya dibalut sama ban merek India nih, MRF. Ukurannya 110, 70, ring 17. Sini lihat deh, kaliper cakramnya. Kaliper cakram ini pakai keluaran Bybre. Jadi ini masih anak perusahaannya Brembo lah. Dan menariknya dia udah pakai kaliper radial, ada 4 piston. Jadi pakem banget sih, remnya terasa. Kemudian kita ke ban belakang. Ban belakang dia sama kayak depan, jadi pakai MRF. Tapi ukurannya lebar banget nih. Dia pakai ukuran 150, 60, 17. Bayangin, lebarnya 150, tingginya cuma 60, tipis banget. Kemudian dia juga pakai kaliper Bybre, lengkap juga sama ABS dual channel, tapi yang belakang cuma 1 piston. Kemudian suspensi belakang, dia juga pakai WP suspension monoshock yang bisa diatur settingan preloadnya. Ini dari sini nih diaturnya nih, tinggal pakai kunci khusus suspensi. Dan satu lagi yang menarik dari KTM Duke 200 adalah ini nih, swing arm aluminiumnya. Jadi kalau motor-motor lain swing arm bagian luarnya yang bagian yang mulusnya, tapi kalau KTM dibalik, ini yang bagian tulang-tulangannya justru diekspos keluar, jadi makin terlihat lebih garang gitu. Kemudian kita bahas soal rangkanya. Jadi emang seperti kebiasaan KTM pada umumnya, dia pakai rangka tralis. Jadi emang diekspos gini rangka tralisnya, dan menariknya untuk yang Duke 200 terbaru, rangka yang bagian ke belakang ini dipisah. Kalau yang lama ini nyambung, tapi kalau yang ini dipisah dan dicat warna oranye. Ini bikin lebih terlihat lagi gitu karakter dari motor street fighter-nya. Terus lanjut ke bagian mesin. Duke 200 dibekali dengan mesin DOHC 200cc. Tenaganya sekitar 25 tenaga kuda dan torsi 19 Nm. Mesin ini karakternya overbore. Jadi diameter pistonnya itu gede banget, sekitar 70-an mm. Jadi emang karakternya dia untuk putaran menengah ke atas. Meski begitu, karakter putaran bawahnya nggak bisa dianggap remeh. Jadi memang motor ini terkenal dengan torsinya yang besar. Kalau kita rasakan saat feel ridingnya, itu bener-bener torsinya ngejambek banget. Ngomongin soal knalpot, jadi motor ini knalpotnya beda dibanding model sebelumnya. Kalau dilihat, ini modelnya underbelly ya, kecil gini. Suaranya mungkin nggak terlalu ngebas-ngebas gimana, tapi masih tergolong halus. Kalau kita dengar kayak gini suaranya.
Suaranya masih tergolong halus dan ada suara sedikit kasar-kasar khas motor Eropa. Terus yang menarik dari knalpot ini, dia udah dilengkapi sama catalytic converter. Bahkan ada 2, saya perhatikan. Di bagian leher knalpot 1 dan di bagian atas silinsernya. Ini berguna untuk menekan emisi gas buangnya. Soalnya di Duke 200 terbaru ini, dia udah memakai standar emisi BS6 ya, kalau di India. Kira-kira itu setara dengan Euro 5. Makanya, tenaga mesinnya ini sedikit dikurangin. Jadi kalau yang model sebelumnya tenaganya sekitar 25 tenaga kuda, untuk yang ini 24 tenaga kuda. Tapi kalau torsinya masih mirip-mirip lah, sekitar 19 Nm. Ngomongin bagian buritan, jadi bagian belakangnya emang kelihatan keren banget nih Duke 200. Apalagi dia lampu belakang udah pakai LED. Termasuk juga lampu sennya. Ini kita nyalain ya. Tuh. Ini lampu remnya, ini lampu sennya. Ya kan? Spakbornya dia keren. Jadi emang modelnya tuh ngegantung gitu, dan apa ya? Secara estetika sih bagus, tapi memang kalau secara fungsi ini kelihatannya kayaknya kurang pas, terutama lagi musim hujan ya. Jadi kalau misalnya hujan nih, spakbornya sebenarnya nggak begitu berfungsi. Soalnya cipratan air ini bisa naik ke atas, bahkan bisa sampai membasahi jok belakang. Ngomongin soal detail-detail, ini kalau tangki menurut saya oke. Jadi ini bahannya pakai plat semua. Terus yang bagian sini ini plastik. Untuk buka tangki dari sini, dan tutupnya juga udah bagus yang model rata ya. Terus ini dibukanya ke sini. Gitu. Rapi sih menurut saya bagian sini finishingnya. Paling yang kurang finishing menurut saya tuh ada di bagian sini nih. Stang ya. Baut-baut nih menurut saya agak kurang rapi sedikit nih, terutama nih bagian sini aja ada kelihatan sedikit karat-karat. Kemudian finishing di bagian sini nih masih kelihatan agak kasar nih, nggak terlalu halus. Ngomongin soal tombol-tombol, jadi ini kalau dilihat mirip ya sama kepunyaan Bajaj. Ini kalau malam ada lampunya nyala. Bagian kiri ini ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sen, ada klakson. Terus di bagian kanan engine cut off sama starter. Handle lagi nih aja. Terus kita lihat sekarang MID-nya. Kita lihat nih kalau mode ini ada fuel range, jadi jarak pemakaian bensin masih bisa tuh 620 km kalau dalam posisi full berkurang 1 bar. Terus ini average konsumsi bahan bakar. Kemudian ini ada trip 1 trip 2 nya juga di bagian sini. Yang tadi ini trip 1, kalau dipencet lagi trip 2 gitu. Terus kalau ini road, ini kayaknya mode berkendaranya. Kalau kita tekan lama di mode set, kita lepas, dia bakal ganti supermoto. Mungkin kalau secara impresi rasanya nggak begitu terlalu beda banget, tapi ada sih perbedaannya kalau kita peka gitu, ada terasa perbedaan. Kemudian ini kalau kita tekan lama lagi, dia bakal berubah lagi jadi mode road. Nah, ini juga ada petunjuk servis. Ini sekitar 153 km lagi harus servis. Aktual, full consumption. Ini juga bisa kita lihat average speed nih. Average speed. Kecepatan rata-rata. Bahkan ada catatan waktu juga nih, time trip. Nah, usai membahas soal detail, fitur, dan desainnya, sekarang kita saatnya mencoba membawa Duke 200 di jalanan. Seperti apa impresi berkendaranya, bagaimana feel ridingnya, konsumsi bahan bakarnya, saksikan terus videonya. Oke, sekarang kita sedang mencoba KTM Duke 200, motor yang meluncur pada akhir 2021. Bagaimana impresi berkendaranya? Di sini kita bahas. Oke, pertama kita bahas dulu soal posisi duduknya ya. Jadi KTM Duke ini masih sama sebetulnya dengan yang model sebelumnya secara riding ergonomi ya. Jadi emang dia kan motor naked gitu ya, naked yang alirannya tuh street fighter gitu. Ini tuh posisi duduknya tegak gitu, posisi stangnya dekat dari badan, tapi posisi kaki lebih mundur ke belakang. Jadi posisi kakinya mirip motor sport, tapi posisi kaki dengan posisi kaki motor sport, posisi tangan
mirip naked bike gitu. Posisi tangannya relax sebenarnya, tapi emang dia lebih sigap gitu, lebih sigap, bikin pengendara lebih awas, lebih waspada gitu saat berkendara. Jadi tangannya lebar, posisi dada kebuka gitu ya. Ini bener-bener bikin posisinya lebih nyaman sebenarnya sih kalau di perkotaan ataupun touring ya. Kita bahas soal performa mesinnya nih. Di atas kertas Duke 200 mengusung mesin 200 cc DOHC ya. Karakter mesinnya tuh overbore. Jadi bor kali stroke-nya tuh gedean bornya sekitar 70-an mm ya, gede banget kan tuh. Dan itu terbukti saat kita berakselerasi ya. Jadi meskipun karakternya overbore, yang mana putaran atasnya tuh unggul gitu, tapi untuk putaran bawahnya juga nggak kalah, karena ini kan satu silinder ya. Satu silinder terkenal dengan torsinya yang besar gitu. Nah ini kalau kita bawa riding di perkotaan gini sih, tenaganya lebih dari cukup nih. Di atas kertas tenaganya mencapai 25 tenaga kuda, torsinya 19 Nm. Kalau dipakai harian itu udah lebih dari cukup sih rasanya. Wow, gila, akselerasinya nampol banget. Oh iya, terus kalau kita lihat di panel instrumennya ada shift light ya. Jadi dia berfungsi untuk mengingatkan pengendara untuk mengganti gigi gitu. Shift lightnya ini nyala di sekitar RPM 8000-an. Tapi untuk putaran mesin maksimalnya ini ada di kisaran 10 ribuan. Cukup tinggi tuh putaran mesinnya untuk motor 200 cc. Ngomongin bantingan suspensi, motor ini bisa dibilang empuk. Jadi ini untuk melibas jalanan kayak gini nih, jalanan beton, cor gitu ya, ini nyaman banget. Mau di kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi masih sangat stabil. Di setang tuh rasanya lembut gitu, benturannya nggak menjalar ke tangan gitu, enak. Meskipun kalau getaran mesin itu kerasa nih di bagian kaki ataupun jok ya, jok pengendara nih terasa kalau getaran mesin, karena emang karakter mesin KTM sendiri kan emang lebih kasar ya kalau dibandingkan motor dari Jepang gitu. Tapi sebenarnya ini udah lebih halus ketimbang model yang sebelumnya. Tapi yang bikin keras itu ada di joknya. Karakter suspensinya udah enak, tapi joknya keras. Ini emang bikin agak mengganggu sih kalau kita riding jauh. Paling solusinya harus ganti-ganti posisi duduk aja biar lebih santai gitu. Ngomongin handling, nah nih, motor ini handlingnya juga terbilang lincah ya untuk motor sekelasnya gitu, karena stang yang lebar ya kan, didukung juga bobotnya sih yang nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau dipakai buat meliuk-meliuk nih di perkotaan asik gitu. Tenaga mesinnya ada terus ya kan, handling ringan. Wah, pas deh motor ini emang kalau dipakai buat harian. Paling minusnya cuman satu sih kalau menurut saya, yakni nggak ada bagasinya. Kalau udah terbiasa pakai motor matic tuh emang bagasi itu jadi ini banget deh, krusial banget. Soal panas mesin, kalau dipakai riding sebenarnya mesinnya nggak terlalu panas. Ini kayaknya lebih mendingan sih kalau soal panas mesin dibandingkan yang model sebelumnya kalau dipakai riding ya. Tapi kalau lagi macet emang itu terasa tuh panas mesin di bagian kaki ya, terutama di sekitaran area mata kaki. Terus yang paling ngeganggu lagi sebenarnya bukan panas mesinnya, tapi suara kipas dari radiator. Kalau lagi di jalan perumahan, suara kipas radiator ini bahkan ngalahin suara knalpotnya.
Untuk saya nih yang tingginya sekitar 165 cm masih jinjit kalau naik KTM Duke 200 ini nih. Jadi kaki kalau napak dua-duanya jinjit tuh. Jadi solusinya mungkin turun salah satu. Masih jinjit juga sih, tapi lebih mending lah. Jadi kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, berdasarkan pengetesan saya di Jakarta dengan metode full to full dulu ya, setelah menempuh jarak sekitar 100-an kilometer lah, itu ternyata motor ini butuh BBM sekitar 2 literan lebih. Nah, itu berdasarkan perhitungan kami, itu dapat di angka 1 liter untuk 35 km. Jadi 135. Sementara kalau di MID ternyata selisihnya cukup gede. Di MID bisa dapat 143. Jadi kalau mau irit, patokan lihat di MID. Tapi kalau yang berdasarkan full to full itu dapat 135. Tergolong standar lah ya kalau untuk ukuran motor 200 cc. 135 tuh mirip juga sih sama motor-motor 2,5 yang 2 silinder sekitar 130-an. Jadi emang motor ini sebenarnya nggak bisa dibilang irit-irit banget lah, tapi emang sebayar sih, kebayar sama akselerasinya. Akselerasi motor ini nih mau di gigi 5 sekalipun kalau kita bejek tetap ada loh torsinya. Oke, mungkin cukup sekian impresi berkendara dari KTM Duke 200. Jadi KTM Duke 200 merupakan pilihan menarik nih di segmen sport 200cc. Mungkin kalau secara kapasitas mesin, motor ini nggak ada saingannya, karena rata-rata motor naked bike ini umumnya ada di kelas 250cc atau sekalian turun di kelas 150cc. Jadi motor ini sebenarnya ada di tengah-tengah nih antara yang 150 sama 2,5. Namun kalau secara harga, motor ini masih mirip sama yang kelas 2,5 ke atas. Soalnya motor ini dibanderol di Jakarta sekitar 52 juta on the road. Bagaimana menurut Anda? Harganya sepadan nggak kira-kira sama fitur-fitur yang diberikan? Kalau menurut saya, motor ini jadi pilihan menarik buat Anda yang mau naik kelas dari kelas 150cc, mau mencoba ke motor-motor moge ya, barangkali mau yang 2,5 ke atas, tapi untuk permulaan mungkin bisa ngerasain ini dulu. Soalnya motor ini menyajikan torsi yang bener-bener ngejambek banget. Itu tadi ulasan saya soal KTM Duke 200. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe jika belum. Sampai ketemu lagi di video-video review motor selanjutnya. Dah.